Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu yang pertama sekali, ucapan rasa syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kiranya sampai pada saat sekarang ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa curahkan suatu kenikmatan yang tidak terhingga kepada kita, sehingga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita hari demi hari, kita dapat melaksanakan aktivitas kita. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga di yaumil masyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang maksud dan tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengisra dan mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya demi memperkembangkan channel ini, saya mengajak kepada sobatku sekalian, janganlah lupa untuk mensubscribe-nya, memberikan dukungannya, agar menjadi manfaat kepada para sahabatku sekalian dan kepada orang lain. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan itu mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya adalah melihat, menyaksikan, dan membuktikan akan apa yang telah beliau terima informasinya selama 12 tahun melalui malaikat Jibril alaihissalam. Selama 12 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kabar, berikan berita oleh malaikat Jibril tentang bagaimana keadaan neraka, surga, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, maka beliau langsung melihat serta menyaksikan apa yang dikabar dan diberitakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tujuan yang kedua, selama 12 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, namun belum pernah beliau melihat rupa yang asli, wujud aslinya malaikat Jibril yang sebenarnya. Dan selama 12 tahun pula Jibril tidak pernah menampakkan rupa yang sesungguhnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah waktu Mi'raj di Sidratul Muntaha itulah beliau baru melihat wujud rupa asli dari malaikat Jibril yang sesungguhnya. Ternyata yang selama ini mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 12 tahun
menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, belum pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat rupa sesungguhnya malaikat Jibril selama 12 tahun. Nah, tatkala di Sidratul Muntaha, barulah Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya memperlihatkan malaikat Jibril dengan rupa yang aslinya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tujuan yang ketiga, selama 12 tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya mendengar, hanya tahu ceritanya tentang para nabi-nabi terdahulu. Tetapi beliau belum pernah berjumpa ataupun bertemu dengan para rasul-rasul dan nabi terdahulu. Barulah pada malam Isra dan Mi'raj, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bisa bertemu dengan para rasul, para nabi terdahulu. Bahkan pada saat bertemu dengan para nabi dan para rasul terdahulu, ternyata mereka adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu menyampaikan perkara yang hak, mendakwakan agama, memperbaharui umat agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang keempat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban sholat 5 waktu. Ini perkara yang sangat agung, perkara yang sangat penting, dan perkara yang sangat mulia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan puasa itu melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan perkara syariat agama yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala wahyukan melalui malaikat Jibril. Tetapi kali ini satu perintah, suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap hambanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala sendiri tanpa ada perantara malaikat Jibril yang memberikannya kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maknanya hadirin, ini adalah perkara yang mulia. Kemudian tujuan yang kelima, Isra Mi'raj itu menguji keimanannya para umat Islam, bahkan menguji keimanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri, para sahabat Nabi. Apa keimanannya kepada Rasulullah itu tetap tidak akan berubah tentang kabar dari Rasulullah setelah berjumpa dengan Allah, setelah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ini semua dikabarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apakah ragu-ragu? Apakah sama sekali tidak percaya ataupun murtad? Inilah menguji keimanan yang sesungguhnya. Karena di sana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hanya perjalanan 1 malam mampu melihat semua keadaan masa depan, surga, neraka, perintah sholat, berjumpa dengan para nabi dan rasul terdahulu, bahkan menjadi imam sholat para nabi dan rasul terdahulu. Inilah
kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tujuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan. Jadi hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang penting. Perkara yang harus diketahui umat, perkara yang harus dipahami oleh kaum muslimin dan muslimat. Jadi hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, jadi agar dapatlah umat Islam semua mengetahui perkara yang penting ini, perkara yang mulia ini, hendaknya dukung channel ini dan jangan lupa di subscribe agar channel ini berkembang dan dapatlah ditemukan oleh orang ataupun oleh umat Islam yang membuka channel ini. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.